Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hazira Fitri Najla dengan NIM 2121209 dari kelompok 3 akan membacakan materi presentasi Ulumul Quran tentang pemeliharaan Al-Quran mulai masa Nabi sampai Khulafaur Rasyidin dan selesai Khalifah. Pertama-tama saya akan membacakan latar belakangnya dulu. Al-Quran merupakan pedoman umat Islam yang berisi petunjuk dan tuntunan komprehensif guna mengatur kehidupan di dunia dan di akhirat. Ia merupakan kitab otentik dan unik yang mana redaksi, susunan maupun kandungan maknanya berasal dari wahyu sehingga ia terpelihara dan terjamin sepanjang zaman Al-Quran turun kepada Nabi SAW. Tidak sekaligus, melainkan secara berangsur-angsur dalam masa yang relatif panjang, yakni dimulai sejak zaman Nabi diangkat menjadi Rasul dan berakhir pada masa menjelang wafatnya. Penulisan ayat-ayat Al-Quran tidaklah seperti mana yang kita saksikan sekarang. Selain karena mereka belum mengenal alat-alat tulis, Al-Quran hanya ditulis pada kepingan-kepingan tulang pelepah atau batu-batu tipis, sesuai dengan peradaban masyarakat waktu itu. Tulisan yang akan dituangkan ini mengupas tentang pemeliharaan Al-Quran yang secara umum pada dasarnya dibagi menjadi 4 masa. Baiklah, saya lanjut ke pembahasan. A. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Nabi. Pemeliharaan Al-Quran dalam dada sering juga disebut pengumpulan Al-Quran dalam arti hifzuhu atau menghafalnya dalam hati. Kondisi masyarakat Arab yang hidup pada masa turunnya Al-Quran adalah masyarakat yang tidak mengenal baca tulis, karena itu satu-satunya andalan mereka adalah hafalan. Mereka juga dikenal masyarakat yang sederhana dan bersahaja. Kesederhanaan ini yang membuat mereka memiliki waktu luang yang cukup yang digunakan untuk menambahkan ketajaman pikiran dan hafalan. Masyarakat Arab waktu itu sangat gandrung lagi membanggakan kesusastraan mereka, membuat ratusan ribu syair kemudian dihafalnya di luar kepala. Mereka bahkan melakukan perlombaan-perlombaan dalam bidang ini pada waktu-waktu tertentu. Akan tetapi, ketika Al-Quran datang dengan langgam bahasa yang sangat memukau, pemberitaan gaib yang terbukti, isyarat ilmiah yang mantap, serta keseimbangan bahasa yang jelas maupun mengalahkan syair-syairnya, sehingga mereka mengalihkan perhatian kepada kitab yang mulia ini dengan penuh hati menghafal ayat-ayat dan surat-suratnya. Kemudian secara perlahan-lahan mereka meninggalkan syair-syairnya karena telah menemukan cahaya kehidupan dalam Al-Quran. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad, maka otomatis untuk memeliharanya, apa yang diturunkannya kepadanya haruslah dihafal. Usaha keras Nabi Muhammad SAW untuk menghafal Al-Quran terbukti setiap malam beliau membaca Al-Quran dalam sholat sebagai ibadah untuk merenungkan maknanya. Rasulullah sangat ingin segera menguasai Al-Quran yang diturunkan kepadanya sebelum selesai malaikat Jibril membaca ayatnya. Beliau sudah menggerakkan lidahnya untuk menghafal apa yang sedang diturunkan, karena tajud apa yang diturunkan itu terlewatkan, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan firman-Nya sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 16-19 yang artinya sebagai berikut. Janganlah kamu menggerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami setelah selesai membacakannya, maka itulah bacaan itu. Kemudian atas tanggungan kamilah penjelasannya. Ayat di atas
bagaikan mengatakan, "Jangan engkau, wahai Nabi Muhammad, menggerakkan lidahmu untuk membacanya sebelum malaikat Jibril selesai membacakannya kepadamu. Jangan sampai engkau tidak menghafalnya atau melupakan satu bagian darinya." Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang ketergesa-gesaan agar tidak terjerumus ke dalam pelanggaran. B. Pemeliharaan Al-Quran pada masa Abu Bakar. Tragedi berdarah di peperangan Yamamah yang menggugurkan 70 orang sahabat yang hafiz Quran dicermati secara kritis oleh Umar bin Khattab, sehingga muncullah ide brilian dari beliau dengan mengusulkan kepada Abu Bakar agar segera mengumpulkan tulisan-tulisan Al-Quran yang pernah ditulis pada masa Rasulullah SAW. Semula Abu Bakar keberatan dengan usul Umar, dengan alasan belum pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tetapi akhirnya Umar berhasil meyakinkannya sehingga dibentuklah sebuah tim yang dipimpin oleh Zaid bin Sabit dalam rangka merealisasikan pendapat dan tugas suci tersebut. Abu Bakar memilih Zaid mengingat kedudukannya dalam qiraat, penulisan, pemahaman, dan kecerdasannya, serta dia juga hadir pada saat Al-Quran dibacakan oleh Rasulullah terakhir kalinya. Cek kodifikasi Al-Quran pada masa Utsman bin Affan. Pada masa pemerintahan Utsman, wilayah negara Islam telah meluas sampai ke Tripoli Barat, Armenia, dan Azerbaijan. Pada waktu itu, Islam sudah masuk wilayah Afrika, Syriah, dan Persia. Para hafiz pun tersebar sehingga menimbulkan persoalan baru, yaitu silang pendapat mengenai qiraat Al-Quran. Ketika terjadi perang Armenia dan Azerbaijan, di antara orang yang ikut menyerbu kedua kota tersebut adalah Huzaifah bin Al-Yaman. Ia menemukan banyak perbedaan dalam cara-cara membaca Al-Quran. Bahkan sebagian qiraat itu bercampur dengan kesalahan masing-masing mempertahankan bacaannya serta menentang setiap bacaan yang tidak berasal dari gurunya. Melihat keadaan yang memprihatinkan ini, Huzaifah segera melaporkan kepada Khalifah Utsman tentang suatu yang telah dilihatnya. Utsman segera mengundang para sahabat bermusyawarah mencari jalan keluar dari masalah serius tersebut. Akhirnya mencapai suatu kesepakatan agar mushaf Abu Bakar disalin kembali menjadi beberapa mushaf untuk dijadikan rujukan apabila terjadi perselisihan tentang cara membaca Al-Quran. Untuk terlaksanakannya tugas tersebut, Utsman menunjuk satu tim yang terdiri dari 4 orang sahabat, yaitu Zaid bin Thabit, Abdullah bin Zubair, Said bin As, dan Abdul Rahman bin Harith bin Hisham. Hasil kerja tersebut terwujud 4 mushaf Al-Quran standar. 3 diantaranya dikirim ke Syam, Kufah, dan Basrah, dan 1 mushaf ditinggalkan di Madinah. Untuk pegangan khalifah yang kemudian dikenal dengan Al-Mushaf Al-Imam, agar persoalan silang pendapat mengenai bacaan dapat diselesaikan hasil kerja panitia yang 4 ini untuk dibakar. Dengan usahanya itu, Utsman telah berhasil menghindarkan timbulnya fitnah dan mengikis sumber perselisihan serta menjaga Al-Quran dari perubahan dan penyimpangan sepanjang zaman. Mushaf yang ditulis di masa Utsman inilah yang kemudian menjadi rujukan sampai sekarang. D. Usaha pemeliharaan Al-Quran setelah masa Khalifah yang 4. Meskipun Al-Quran telah dibukukan pada masa Utsman bin Affan dan semua umat Islam meyakini bahwa di dalamnya tidak ada perubahan dari apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah SAW 14 yang lalu, namun orang orientalis masih ada saja yang meragukan otentik Al-Quran. Di antara mereka ada yang mencoba melakukan perubahan terhadap isi Al-Quran dengan merubah sebagian teksnya, serta merubah satu huruf yang mirip seperti
kho dirubah menjadi ha sehingga berubah arti dan maknanya. Upaya-upaya kaum orientalis ini tidak pernah mengalami keberhasilan karena sangat banyak umat Islam yang menghafal Al-Quran, sehingga perubahan sedikit pun dari redaksi Al-Quran pasti ditemukan. Karena upaya tersebut tidak berhasil, maka mereka mencoba cara lain dengan melakukan penafsiran tidak sesuai dengan makna yang sebenarnya. Apalagi banyaknya kisah Israiliyat yang merasuki penafsiran Al-Quran, kisah dan dongeng yang disusupkan dalam tafsir, dan hadis yang asal periwayatannya kembali kepada sumbernya, yaitu Yahudi, Nasrani, dan yang lainnya. Cerita-cerita yang sengaja diselundupkan oleh musuh-musuh Islam ke dalam tafsir dan hadis tersebut sama sekali tidak dijumpai dasarnya dalam sumber-sumber lama. Mufasir dituntut untuk memperhatikan cakupan pengertian dan keserasian makna yang ditunjuk oleh redaksi ayat Al-Quran. Di samping itu, harus tetap memelihara dan memperhatikan semua konsekuensi makna yang terkandung dalam redaksi ayat, serta makna lain yang mengarah kepadanya, yaitu makna yang tidak terjangkau oleh penyebutan redaksi ayat tetapi relevan dengannya. Penutup. Kesimpulannya, dengan ini dapat disimpulkan bahwa peran penting dan terbesar yang pernah dilakukan oleh para penjaga Al-Quran atau hafiz adalah pada masa Abu Bakar As-Siddiq. Pada saat menjaga khalifah, terjadi perang Yamamah yang merenggut korban kurang lebih 70 penghafal Quran. Banyaknya sahabat yang telah gugur dalam peristiwa tersebut menimbulkan kekhawatiran di kalangan para sahabat, khususnya Umar bin Khattab, yang menyebabkan hilangnya Al-Quran. Umar menyarankan kepada Abu Bakar untuk menghimpun surah-surah dan ayat-ayat berserahkan ke dalam satu mushaf. Sarannya, kita sebagai umat Islam seharusnya lebih bisa menjaga dan menerapkan isi Al-Quran ini untuk menghormati perjuangan para khalifah terlebih dahulu hingga menelan korban jiwa dalam perang Yamamah untuk menjaga Al-Quran. Sekian penyampaian materi dari saya. Jika ada salah kata atau kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.